Mungkin ketika baru sampai karena excited nggak kerasa dinginnya ya. Tapi begitu setelah check-in hotel, kita keluar lagi mau jalan-jalan, dia baru ngerasa dingin dan minta langsung balik ke hotel. Halo Sobat Traveler, di video kali ini saya akan bahas tentang apa saja yang harus kita ketahui sebelum ke Jepang. Hal yang akan saya bahas kali ini hanya hal yang harus diketahui saja. Nanti saya akan bahas di video yang lainnya untuk hal yang harus dipersiapkan, hal yang harus dilakukan ketika tiba di Jepang, dan yang lainnya. Oke, langsung saja hal yang pertama yang harus diketahui sebelum ke Jepang adalah musim. Di Jepang itu ada 4 musim ya, musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Jadi kita harus tahu kita akan ke Jepang di musim apa, karena hal itu berhubungan dengan baju yang akan kita bawa, dan juga hal yang akan kita nikmati selama di Jepang. Kalau saya personal sih lebih merekomendasikan di musim panas, karena cuacanya hampir sama seperti di Indonesia ini ya. Jadi musim panas itu sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Tapi biasanya memang geser maju mundur ya, pokoknya sekitar itu. Kenapa kok musim panas? Karena yang pertama tadi hampir sama dengan suhu di sini, yang kedua barang bawaan kita akan lebih sedikit dibandingkan musim-musim yang lain. Karena kita tidak butuh jaket-jaket yang tebal ya. Kita cukup bawa kaos dan celana pendek itu sudah cukup. Tapi buat kalian yang ingin lihat salju bisa di musim dingin. Musim dingin itu sekitar Desember, Januari, Februari. Dan sekali lagi kadang-kadang masih geser ya maju mundurnya itu nggak tentu seperti beberapa tahun terakhir ini agak berubah bergeser ya kadang maju kadang mundur. Jadi terus update berita terbaru di internet pada tanggal kunjungan kalian ke Jepang. Jangan sampai seperti istri saya tahun lalu ya. Dia pingin lihat sakura, sudah bener datangnya di musim semi. Tapi dia nggak tahu kalau musim semi itu masih agak dingin ya. Dan dinginnya itu masih kadang sekitar 9 derajat atau sampai bahkan 5 derajat. Dan itu kan cukup dingin bagi kita orang Indonesia yang biasa di suhu panas ya. Jadi dia begitu sampai di Jepang, mungkin ketika baru sampai karena excited nggak kerasa dinginnya ya. Tapi begitu setelah check-in hotel, kita keluar lagi mau jalan-jalan, dia baru ngerasa dingin dan minta langsung balik ke hotel. Jadi itu kalian harus tahu musim-musim di Jepang dan tanggal kedatangan kalian di Jepang itu pas musim apa. Hal yang kedua yang harus diketahui sebelum ke Jepang adalah bahasa. Jadi kalian harus tahu bahwa orang Jepang itu nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Kalaupun bisa, bahasa Inggrisnya itu biasanya agak aneh ya pelafalannya. Tapi jangan khawatir, di tempat-tempat umum itu biasanya ada keterangannya pakai bahasa Inggris ya. Dan untuk beberapa tahun terakhir ini saya melihat sudah mulai banyak orang-orang Jepang yang bisa bahasa Inggris. Mungkin karena persiapan Olimpiade itu ya. Karena kan waktu Olimpiade bakal banyak orang datang dari luar negeri. Ya terutama di tempat-tempat umum seperti bandara, hotel, itu sebagian besar mereka bisa bahasa Inggris. Tapi memang akan lebih baik lagi, akan lebih bisa seru lagi kalau kalian bisa bahasa Jepang meskipun cuma sedikit-sedikit. Karena kita akan lebih bisa mengeksplor Jepang dan bisa ke tempat-tempat yang anti mainstream, apalagi kalau kita punya kenalan atau teman orang Jepang ya. Kemudian hal yang ketiga yang harus diketahui sebelum ke Jepang adalah budaya di Jepang, terutama dalam hal ini budaya ngantri. Jadi orang Jepang itu sudah biasa mengantri sampai panjang banget, entah itu di atraksi misalkan di Disneyland, entah itu di restoran, entah itu di toilet, entah itu di eskalator. Pokoknya di sebuah tempat kita harus biasakan ngantri dengan tertib dan disiplin. Karena di Jepang itu tempatnya kan sempit-sempit ya. Kalau kita ngantrinya nggak disiplin, nggak rapi, itu bakal menu-menuin tempat aja. Jadi kita lihat orang sekitar seperti apa ngantrinya. Biasanya ada arah panahnya kok di lantai itu ada petunjuknya ya. Ngantrinya ke arah mana gitu. Jadi misalkan ke minimarket juga ada biasanya arah panahnya ngantrinya kemana. Ada gambar kakinya gitu ya, terus arah panah. Ya kita tinggal ngikutin itu aja. Ya pokoknya jangan sampai kita mengganggu atau merusak kebiasaan mereka yang sudah mereka lakukan sejak lama ya. Kan sama saja kalau misalkan katakan orang Jepang ke negara kita maunya kan mereka ngikut budaya kita kan. Kemudian hal yang keempat yang harus kita ketahui sebelum kita ke Jepang adalah mata uang. Ya, mata uang Jepang adalah yen. Cuman lebih dari itu, kita harus tahu perhitungan-perhitungannya kira-kira berapa. Jangan sampai nanti ada harga 1000 yen, kita nggak tahu ini murah atau mahal. Ya mentang-mentang kita bawa uang 10.000 yen, kita bayarkan aja. Jangan ya, jadi kita harus punya gambaran. Kalau saya sih biasanya gini, pokoknya harga yen itu ditambah 02 itu jadi rupiah. Jadi misalkan 100 yen, tambah 02 berarti kan 10.000. Jadi 100 yen itu 10.000 rupiah. Meskipun kalau dihitung beneran itu bakal lebih mahal. Jadi misalkan di hari ini, di waktu saya bikin video ini, rate Jepang lumayan tinggi. Jadi 1 yen sekitar 140 rupiah. Jadi misalkan 100 yen tadi itu sekitar 14.000. Tapi paling enggak dengan cara saya yang tadi 100 yen sama dengan 10.000 itu kan kita bisa ngira-ngira ya. Oh ini harganya sekian gitu. Jangan sampai kita lihat baju yang bagus. Wah ini keren banget. Lihat harganya. Wah 20.000 yen. Udah beli aja. Aku bawa uang 30.000. Padahal tuh harganya 2 jutaan lebih ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi feel of money-nya harus nyambung kita ya. Jadi supaya nanti uang saku kita bisa bertahan sampai di akhir perjalanan. Jangan sampai karena terlalu banyak belanja hari kedua, hari ketiga udah habis uangnya.
Hal yang kelima dan yang terakhir di video ini, hal yang harus diketahui sebelum ke Jepang adalah visa. Paspor Indonesia ini kan ada dua ya, paspor biasa dan e-paspor. Dua-duanya ini sebenarnya butuh visa. Cuman bedanya kalau e-paspor visanya lebih mudah, namanya visa waiver itu ya. Cara apply-nya tinggal ngisi formulir, kemudian dibawa bareng paspor asli ke konjen atau kedutaan Jepang terdekat. Untuk link download formulir visa waiver sudah pernah saya share ya. Silahkan cek di deskripsi nanti. Kemudian paspor yang kedua adalah paspor biasa, di mana ini pengurusan visanya memang lebih ribet ya. Dan saya juga pernah menjelaskan gimana caranya bikin visa wisata Jepang untuk paspor biasa. Nanti link videonya saya tulis di deskripsi. Jadi jangan sampai salah informasi mengenai visa ini. Karena waktu pembelian tiket itu kita tidak akan ditanya punya visa atau tidak. Kita hanya cukup mencantumkan nomor paspor saja, kita sudah bisa beli tiket. Tapi kalau ternyata visa kita nggak keluar, kan hangus tiketnya. Oke, sekian video kali ini. Silahkan ditonton video selanjutnya yang masih berhubungan dengan persiapan ke Jepang. Happy traveling!